Tibalah saatnya acara yang kita nanti-nantikan, yaitu Mauidhah Hasanah yang akan disampaikan oleh Kiai Amar Ma'ruf. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, wabil khusus para alim ulama alladzi sami'na wa ata'na, yang saya hormati tokoh-tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, yang saya hormati takmir masjid Nurul Falah. Nurul Falah nggih? Blok F. Apa takmirnya masih? Takmirnya insyaallah kalau enggak salah Bapak Kiai Haji Rohmat nggih. Alhamdulillah masih istiqomah. Yang saya hormati Mbah Murad, juga yang saya hormati Ketua Haji Surya Adi Bapak Satinyo, merangkap Ketua KUD. Yang saya hormati Bapak Babinsa, Bapak Misdi, alhamdulillah mudah-mudahan diparingi berkah. Juga yang saya hormati pengayom kita, Bapak Kadis kita, Bapak Haji Muhammad Taufik MSI, mudah-mudahan sehat, bisa senantiasa mengatur, mengayomi masyarakatnya menuju desa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terkhusus yang saya hormati Ketua Muslimat Ranting Surya Adi, Ibu Hajah, lupa Pak, Bu Grogi Silau, Ibu Hajah Rodiah SPDI, mugi-mugi paringi sehat, panjang umur, diberkahi kali Allah Subhanahu wa taala. Juga Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang saya hormati, mudah-mudahan kita hadir di sini dijadikan Allah tempat ini penuh dengan keberkahan, dan kita yang hadir di sini beserta anak keluarga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lupa Pak, juga ini yang saya ucapkan terima kasih kepada tim medis yang telah membantu terlaksananya bakti sosial dari Fatayat Muslimat NU Ranting Surya Adi. Terima kasih Bu Ira. Juga saya tadi disuruh nanya sama Bu Rodia, disuruh nanya manfaat garam ini apa Bu? Bung ingat Bu Ira, manfaat garam apa? Kata Bu Ira lo Bu, manfaat garam niku supaya tidak kekurangan yodium gitu Bu. Nah, kalau ndak gondokan.
Sama ibu-ibu kalau belanjanya kurang gondokan loh Bu. Mang, dagangan ibu itu pas loh Bu. Muslimat itu pas, masalahnya sesuai. Terus bapak-bapaknya NU itu punya dagangan air mineral. Jadi memang sesuatu itu bisa jadi Bu, kalau air ketemu garam. Jadi jadi pas alhamdulillah bisnis kita itu sesuai dengan kehidupan kita. Harus ada air, ada enggak? Alhamdulillah. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, ibu bapak yang dimuliakan Allah, kita hadir di sini semuanya tujuan pertama itu kita menginginkan kebahagiaan. Bahagia di dunia ataupun kelak di akhir. Yang terpenting niku bahagia di akhirat loh Bu. Kalau dunia kan sementara, permainan, selintas. Tapi di akhirat itu kelak khalidina fiha, akan abadi selama-lamanya. Nah makanya kita seperti ini kumpul bersama-sama silaturahim. Tujuannya supaya kita dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Allah memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah diminta wasiat oleh sahabatnya yang bernama Abu Dar. Rasulullah, jenengan paringi wasiat teng kula. Terus Rasul menjawab, usikah bitaqwallah fa innahu ra'sul amri kulluhu. Terus kata Abu Dar, ya Rasulullah, tambahi lagi ya Rasul wasiat jenengan teng kula. Rasul menjawab, alaika bitilawatil Qur'an wa dzikrullahi ta'ala fa innahu nurul laka fil ardi wa dzikrul laka fis sama. Niku kata Nabi dalam sabdanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin bahagia, terus masalah kita bisa diurai oleh Allah dengan cepat. Allah berpesan dalam Quran itu nggih harus bertakwa loh Bu. Karena kata Nabi, takwa itu pokok dari segala urusan, baik dunia ataupun akhirat. Masalah ekonomi, ya dengan ketakwaan itu. Bahkan dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan mengadakan jalan keluar baginya. Lah masa-masa sekarang ini masa sulit ya Pak Kades. Apalagi dunia lagi gonjang-ganjing. Resesi. Eropa kolab. Imbahnya juga kita ke sini. Nah, kalau kita bertakwa pada Allah, sudah itu urusan Allah. Kita akan selamat. Terus wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kata Allah. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang kadang kita enggak tahu. Jangan cuma ngeluh, yang disalahkannya presidennya lagi, padahal presiden enggak tahu ya Pak. Pak Kadesnya kadang bantuan enggak nyampe, Pak Kadesnya salah. Sebenarnya kan dari pusat, di sini cuma menyalurkan. Jadi intinya begini, orang Islam apalagi orang NU itu harus berpegang teguh pada Allah, bahwa kalau kita ingin sejahtera, ya ingin baik dalam hidup ini, ya harus bertakwa. Takwa niku nopo? Ibu-ibu, takwa niku nopo? Takwa niku action lah kalau bahasa kitanya. Kalau iman itu di hati, takwa niku action, perbuatan, tindak laku. Jadi seluruh perintah Allah itu dilaksanakan, larangannya ditinggalkan. Itu takwa. Kalau bahasa Arabnya imtithalu awamirillahi azza wajal
wajtinabu nawahi sirran wa alaniyah. Jadi melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya, matur suwun. Secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, takwa itu tidak ada orang ataupun ada orang yang tetap stabil. Kayak sholat Pak Kades. Sholat loh, kalau banyak orang lama lah, khusyuk ya, bacaannya hebat, lah ditinggal sebentar, kuplak-kupluk udah selesai loh Pak. Itu berarti kan ketika ada orang baik, ketika tidak ada orang, itu bukan takwa. Nah, pura-pura. Takwa itu bukan begitu, ada orang tidak ada orang, stabil. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, cuman kalau bahasa Jawa beda. Kalau Pak Yai niku, Yai niku kalau ditanya bahasa Jawa, takwa niku napa? Wattaqullah. Kalau diartikan bahasa ngeten, wattaqullah, wattaqu wadhiya sira kabeh. Allah ing Gusti Allah. Wedi niku napa? Takut. Makanya orang banyak yang enggak sholat, wong takut. Gagal paham ya Yai. Makanya kalau takwa niku pakai bahasa Indonesia nggih, jangan bahasa Jawa. Wedi, ya puasa ndak puasa, ke masjid juga enggak karena wedi, takut. Padahal di sana itu orang Jawa memang kalau jalannya ngeles loh Bu, bahasanya muter-muter. Artinya wedi, takut kalau tidak bisa melaksanakan perintah Allah, takut terjerumus dalam larangan Allah. Daripada banyak kalimat disingkat menjadi takut, kan ngeten. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, cuman takwa itu berat loh Bu, sangat berat, perlu kerjasama. Ambillah kita yang paling dekatlah keluarga kita harus kerjasama. Bapak Ibu itu harus kerjasama. Dan Allah juga berfirman dalam itu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong menolong dalam kejahatan dan permusuhan. Contoh pertama Bu, ngeten Bu. Sebenarnya kunci pertama pingin bahagia, pingin tenang, pingin sejahtera, terus anak-anak kita menjadi anak yang baik itu dimulai dari pertama begini. Kalau urutannya dari sholat jemaah niku yang harus perlu diingatkan. Harus kerjasama Bapak Ibu, harus kerjasama dengan Bapak. Karena kadang begini loh Bu, Bapak loh, kita loh ndak diajak bahagia kali Gusti Allah ndak mau. Hanya segelintir orang. Pak Takmir masjid kalau duhur sampai satu sop penuh Pak. Penuh. Alhamdulillah. Karena gini, kadang enggak mau diajak bahagia, enggak mau. Ketika dipanggil hayya 'alas shalah gitu. Nggih. Kan artinya apa artinya? Ayo sini bahagia semua. Diajak bahagia. Tuh ada ke masjid. Nggak ada, paling tangguh tinggal ngobat sebentar lagi kan gitu. Aturan gini, jenengan ibu lah. Ibu itu kan kata tadi yang ceramah pembukaan itu panitia itu kan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu tempat pendidikan pertama bagi anaknya. Ketika Allah ngajak untuk bahagia pada keluarga itu, ibu harus, bapak disuruh, Pak berangkat loh Pak, harus dipanggil sama Gusti Allah loh, supaya kita bahagia. Karena bapak itu Bu, sehebat-hebatnya bapak, kalau dibentak ibu itu bingung loh Bu.
Kita lo ndak ngomong sama bapak, sama ibu kita lo. Kita ndak ngomong dengan istri kita. 2 hari bingung. Kayak orang pripun nggih. Culun nggih. Lah kula nggih. Kadang ya dibentak-bentak sama yayang saya itu, Pak. Astagfirullah, Pak. Artinya begini, ketika adzan diajak hayya 'alas shalah, ayo mari kisni. Kan adzan itu kan dipanggilkan masjid yang adzan. Suaranya bukan dari dalam rumah, bukan dari kebun kan. Nah, sorry Pak Kades, ini karena saya ketua takmir masjid, tak bereskan masjid riyen nggih. Nanti pendidikannya belakangan, Bu. Tapi dari ini awalnya dari sini Bang, anak itu nanti. Nah, ketika ibu itu koordinasi atau saling menolong dalam ketakwaan supaya bapak itu berangkat ke masjid, terus bapak berangkat, nanti bapak wudhu di rumah dengan sempurna, terus berangkat ke masjid, 1 langkah itu diangkat derajatnya oleh Allah. 1 langkah kaki kanan melangkah, 1 derajat diangkat. Pernah sahabat bertanya, 1 derajat itu jauhnya apa ya Rasulullah? Bainas sama wal ard, 1 derajat itu antara langit dan bumi loh, Bu. Nah kalau Pak Yai Rahmat dari rumah berapa Pak? Berapa langkah? Ada 100? Enggak pernah jalan, masalahnya naik motor. Saya pernah ditanya loh bapak-bapak, sekarang itu ditanya, loh Pak kalau pakai motor Pak? Saya agak bingung loh, hatinya enggak ada pakai motor loh, Bu. Tak jawab begini, kalau orang sholat sunnah, itu kan sunnah, berdiri itu sunnah. Orang sholat sunnah itu boleh duduk Bu, walaupun sehat. Tapi kalau sholat fardu wajib rukun, karena rukun berdiri nih Bu. Tapi kalau sunnah boleh duduk walaupun jenengan sehat. Ya, cuman jangan keterlaluan, nanti pas tarawih imamnya berdiri, makmumnya duduk semua. Ditanya sama Ustaz, kok duduk semua? Kan sunnah loh Pak, enggak apa-apa kan gitu. Nah, orang sholat berdiri dengan duduk itu beda loh Pak. Kalau yang berdiri umpama dapat 10, yang duduk dapat 5, separuh ya nggih. Sama orang dari rumah jalan kaki ke masjid, terus naik motor separuh loh Pak. Pahalanya separuh dari yang jalan. Lo bayangkan loh Bu. Terus ketika kaki kiri diangkat melangkah, 1 dosanya dihapus oleh Gusti Allah. Kalau dari rumah 10 langkah berarti 10 derajat diangkat Allah, 10 kesalahan dihapus oleh Allah. Terus sampai ke masjid. Nah, sampai masjid, kaki kanan sunnah Nabi itu langkah dengan kaki Nah, di situ ditulis Bu, habis itu Allahumma firli dunubi waftahli abwaba rahmatik. Apa Pak Takmir Maja itu pernah baca Pak? Dalam hati, bukan di hati loh Pak, karena perintah Rasul itu baca. Kalau di hati ngangen-ngangen nggih. Niku, sampean baca niku. Ketika Bapak nyampe masjid sini terus berdoa, Allahumma firli ya Allah, ampuni dosaku. Allah maghfir ya Allah, ighfirli. Semoga engkau mengampuniku dunubi, tentang dosa-dosaku. Artinya ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Waftah, dan bukalah li untukku abwaba rahmatik, pintu-pintu rahmatmu. Jenengan masuk di sini meminta pada Allah untuk dibuka seluruh. Niku jamak kata Pak Yai Syarifuddin. Niku apa niku jamak nggih. Kalau 1 babun 1 pintu, kalau abwab niku pintu-pintu. Berarti pintu rahmat Allah itu banyak. Nyampe teng mriki jenengan masjid niki kan, saya ingat kemarin jenengan siapa ketua dakwah ceramah di blog G nggih. Memang beda loh Pak. Lihat Pak Yainya ketua dakwah pakaian hitam-hitam dari atas sampai ke bawah. Kulo ning putih-putih. Sorry Pak Yai, walaupun berbeda, tapi tetap satu ya Pak.
Kata Yai dulu ketika di Bloggi kan, ida marartum biryadil jannah farta'u. Qalu ya Rasulullah mariyadul jannah. Qala hilakud dikri. Rasul dalam sabdanya begini, ketika engkau berjalan, jalan gitu, terus kalian bertemu dengan pertamanan surga, farta'u, berhenti kalian bersenang-senang di situ, nikmati di situ. Sahabat ya bingung, surga kok sudah ada, tamannya sudah ada. Kata Rasul, bingung sahabat, ya Rasulullah, apa yang dimaksud taman surga? Kata Rasul, hilakut dikri, perkumpulan di. Sebenarnya kalau hilaku itu bu, kalau bahasa Arab, hilaku itu agak memundar. Kalau ini kan rata. Hilaku niku mundar nggih. Kata Nabi, orang yang mendatangi pengajian itu dianggap taman surga. Taman surga itu penuh bunga mboten? Penuh bunga. Ini bunganya ada merah, ada putih. Kalau saya nggak bisa bahasa ini Bu, kalau bahasa hijau nggak ada. Jenengan itu warna nopo? Baju hijau. Madura itu, saya kan dari Madura. Madura itu buta warna loh Bu, nggak ada warna hijau, biru semua. Maka saya bingung. Biru loh Pak. Lah makanya kan jenengan sudah mengklaim dirinya itu adalah taman surga. Taman-taman yang hijau penuh bunga. Makanya kan bajunya hijau berbunga Bu. Berbunga-bunga. Niku taman surga. Nah, Bapak-bapak, karena sudah ada taman surga, kalau taman itu pasti ada rumah boten? Kecuali taman desa lagi dibangun belum jadi. Kata Pak Kades tadi terhenti, dadanya masih mengkeret. Kalau ada taman, dipastikan ada rumahnya, supaya rumah itu terlihat elok, indah ketika dipandang. Nah, rumahnya mana? Kan taman surga nih. Ya rumahnya nih napa niki? Nurul Falah nih. Al masjid itu Baitullah, masjid itu adalah rumah Allah. Nah, tamannya jenengan yang tumut ngaos niki. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, cuman anehnya ini takmir masjid nggih, kula ketua takmir masjid. Maaf Pak Kades. Taman sudah ada, rumah Allah sudah ada, pas pengajian selesai rumahnya tinggal. Padahal dipakai lah ya Allah sholat. Pulang loh Pak. Karena kemarin saya juga blognya begitu. Setelah selesai Al-Fatihah, geruduk habis. Artinya kalau sudah hayya 'alas sholat, taman-taman surga ini ya mbok ya melebu. Sampai di sini baca Allah maftahli Allah abwaaba rahmatiki, Allah bukalah seluruh pintu rahmatmu. Oke Pak Tamir. Ditinggal nanti rumah Allah. Itu kesalahan kita. Makanya kata Bu Roja itu jangan sampai kita itu kalah dengan tetangga yang lain. Jangan sampai ikut yang lain. Ya kita itu kalau enggak mau ya harus konsisten. Kalau kita sudah jadi taman, kok dipanggil bahagia ya masuk. Ambil wudhu, sholat berjemaah. Gimana? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, setelah masuk ke rumah Allah, Nabi mengajarkan untuk menghormati rumah Allah dengan sholat
2 rakaat yang diberi nama sholat tahiyatul masjid. Nah terus jemaah kita setelah selesai jemaah kita keluar masjid niku dengan kaki kiri. Praktek Bu sekalian. Sambil berdoa, nomor doai, bapak-bapak doanya Pak. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, saya mohon kepadamu, berilah anugerahmu. Anugerah di situ berarti rezeki Bu. Bapak-bapak minta rezeki teng Gusti Allah. Ketika masuk bapak tuh memohon pada Allah, ya Allah buka seluruh pintu rahmatmu. Masuk. Nah kalau masuk orang bertamu di rumah Allah, kulot bertamu teng jenengan, disuguhi boten. Ngonteng mriki kula disuguhi niki. Monggo bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, pasti akan disuguhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah pulang kita mohon pada Allah, ya Allah berilah saya nih rezeki. Masa tiap hari sehari itu dipanggil untuk bahagia berapa kali? Itu sholatnya, panggilan bahagianya pinten? Bapak-bapak enggak pernah ngitung, enggak pernah sadar dipanggil bahagia jenengan. Hayya ala sholat itu 10 nggih, ditambah iqomah berarti 15. Kalau ibu-ibu masih mending Pak, karena memang ibu-ibu perintahnya sholat di rumah. Tapi kalau bapak-bapak kan kalau ndak hafal, ya kan kebangetan. Setiap adzan dipanggil bahagia 2 kali. Kali 5 berarti 5 kali 2, 10. Ditambah tiap mau sholat iqomah sekali. Hayya ala sholat, hayya ala alfa. Kotokok berarti sekali. Berarti kan 3 kali 5, 15. Jeneng kalau tiap hari dipanggil 15 kali sama Gusti Allah untuk bahagia ndak mau. Nah itulah ibu-ibu, kita perlu kerjasama dalam kebaikan. Saling tolong menolong. Ya berangkat lho Pak. Nah terus ibu ngoyak-ngoyak anak. Berangkat nak, bapaknya udah berangkat. Jangan nyuruh anaknya suruh berangkat, bapaknya main WA. Karena salah didik, saya kemarin guyu loh Bu, sampai kekel. Istri loh ngelihat nomor itu Pak, TikTok. Sekarang kan musim lato-lato nggih. Ikan madrasatul ula, ibu-ibu itu madrasah pertama. Tempat mendidik anak itu pertama. Terus kata anak wedoknya begini ke bapaknya, Pak, kan minta ke mamanya, minta lato-lato enggak sih, minta ke bapaknya, pakai punya bapakmu kan itu. Nah anaknya kan anak kecil toh, Pak, ama mama suruh minjam lato-latonya. Nah, kata anaknya loh Pak, lato-lato bapak nggak bisa dipakai, nah gitu. Kan kacau. Yang nyuruh ibunya. Lah itu kesalahan ibu berarti. Nah saniki niku jenengan harus hati-hati dalam mendidik anak. Lah saya kekel Bu sampai ya kalau lato-lato kita dipakai Pak Kades. Ibu bisa nganggur ibu-ibu niku. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, makanya kita kalau mau bahagia, runtut dari awal itu adalah masjid. Karena kita ketika ke masjid minta dibukakan seluruh rahmat. Rahmat itu apa sih? Ibu-ibu. Rahmat itu dana kata Pak. Rahmat itu kan kasih sayang. Kasih sayang nggih. Nanti diingatkan Bu, kalau jamnya lewat diingatkan. Nah kalau Allah sudah sayang pada kita,
apapun akan dikasih. Ibu-ibu juga begitu. Bapak kalau udah sayang, apapun akan kuserahkan, kan gitu ya Pak. Terus kalau ke masjid, ini lagi loh Pak. Allah memerintahkan pada seluruh keturunan Nabi Adam itu untuk berpakaian yang baik, yang terbaik malah. Ya bani Adam khudu zinakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu, kan gitu. Wahai anak Adam, wahai keturunan Adam, pakailah pakaian yang terbaik setiap akan masuk masjid. Kenapa? Karena akan bertemu Allah, menghadap Allah, bertamu pada Allah. Terus pakai wangin-wangin, Nabi menyunahkan supaya orang-orang itu senang. Jadi kalau Bapak perintahnya itu untuk pakaian yang terbaik itu ketika masuk masjid. Tapi faktanya kan enggak. Kalau pas mau sholat jemaah yang dipakai yang robek-robek. Kalau pas ke undangan yang paling hebat. Jadi bapak-bapak kalau ke masjid pakailah yang terbaik karena kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan pakailah pakaian wangin-wangin. Terus kalau ibu perintahnya, ibu-ibu nih, ibu-ibu itu perintahnya supaya berpakaian baik, indah, wajahnya indah, ayu, itu kapan? Hah? Ya di rumah. Karena begini, Rasulullah bersabda, khairun nisa al-mar'atu inna dorta ilaiha sarrotka. Wanita terbaik itu adalah perempuan ketika dilihat suaminya itu menyenangkan. Ibu-ibu kan gitu nggih. Tapi ya rata-rata bukan yang ini. Kalau ini insya Allah boten. Tapi rata-rata kalau ini pakai ini, nanti nyampe rumah dicopot, langsung dicopot, ganti yang bolong-bolong. Saya pernah cerita begini Bu. Ini kisah nyata saya ini loh Bu. Ada acara napa niku nggih Muharram, malam Muharram kan biasanya kan selamatan brok niku. Lah istri saya kan pakaian yang cantik lah. Menurut saya pakaian yang bagus, yang baru malah loh Bu. Pakai wangin-wangin, setelah selesai kan pulang. Kan mau pulang kan keindah, duduk sebentar kan. Tahu-tahu dia masuk. Tahu-tahu keluar beda. Yang paku ya itu yang bolong-bolong. Lah tak tanya gini, loh Mak, kok ganti? Lo ngopo? Ya keting aku tahu. Masa untuk orang lain kamu begitu cantiknya telah nyampe rumah begini kan gitu. Itu guyu Bu sampai 2:30 loh Bu. Ya itu apes, bapak-bapak emang apes loh Pak. Nyampe rumah kita itu ya dapat itu. Aturan kan boten. Kalau di rumah itu yang ayulah, yang wangi lah. Ya tidak harus 24 jam boten. Kalau sudah masa selesai semua mau tidur ya bedaan lah. Wangin gitu. Nah nanti akan, karena begini, baiti jannati, rumahku laksana surgaku. Rumahku itu laksana surga kata Nabi. Kenapa? Yang di dalam itu menyenangkan ketika dipandang. Istri menyenangkan, anak menyenangkan. Jadi betah bapak-bapak di rumah nggih Pak. Tapi kalau ibu-ibunya di rumah tidak menyenangkan,
pindah ke warung kopi, monggo mas, monggo. Di rumah digetak-getak loh Pak. Stres bapaknya. Jadi kalau surga itu kan tempat indah. Jadi intinya begini Bu, kalau kita ingin bahagia, ayo bantu bapak-bapak kita untuk jemaah di masjid. Biarkan bapak itu belajar untuk berdoa, memohon rahmat, meminta rezeki pada Allah. Insya Allah yakin ini kan janji Allah nih Bu. Gak usah khawatir kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita masuk pada tema ini, peran orang tua dalam mendidik generasi penerus umat. Tadi yang dibaca oleh MC kita itu ayatnya sudah ada, kita cuma neruskan mawan Bu. Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Benar Yai? Kalau tidak disohekan kali yainya salah Bu. Niku hafid kula boten, wong kula cuma ngapalkan wau niku. Wal yahsya artinya wal yahsya, dan takutlah pada Allah alladzina law taraku, orang-orang yang jika meninggalkan min khalfihim, di belakang mereka, dzurriatan, anak cucu atau keturunan, diafan khafu alaihim, meninggalkan keturunan yang lemah. Khafu alaihim, mereka takut tentang kesejahteraan mereka. Falyattaqullah, ini kembali pada takwa. Falyattaqullah, kalau engkau tidak ingin anak-anakmu keleleran nanti setelah engkau mati, falyattaqullah kata Allah, bertakwalah pada Allah. Wal yaqulu qaulan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang benar atau jujur, ndak boleh nipu, nggih, ndak boleh ngadali tiang. Imbasnya nanti anak keturunan kita keleleran loh Bu. Ini ayat Gusti Allah. Jika kalian takut nanti di belakang kalian itu anakmu itu akan lemah, bertakwa pada Allah dan berkatalah dengan baik dan benar. Nah, di sini ulama menafsiri Bu, anak yang lemah, keturunan lemah itu bukan cuma lemah secara ekonomi tok. Ekonomi itu paling belakang. Yang dikhawatirkan itu lemah secara akidah, lemah secara ibadah, lemah secara ilmu, intelektual, lemah. Terus terakhir lemah secara ekonomi. Nah, kalau anak-anak kita lemah secara akidah ini kan keyakinan. Surga ya udah hendak percaya, neraka hendak. Terus ya ke NU sudah hendak percaya. Masa anak orang tua yang sudah mati masih bisa dikirim kan gitu? Nggak bisa kan begitu. Sekarang kan udah mulai banyak begitu toh Bu. Mana dalilnya gitu? Wong belum baca Quran semuanya. Toh Pak nanya ke Pak Yainya, Pak Yai Latif. Dijawab. Apa sampai doa anak? Dalam Quran itu begini loh Bu. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Jannatu adn, surga Aden. Yadkhulunaha, mereka masuk ke dalamnya. Jadi orang-orang yang beriman itu masuk ke surga Aden. Mereka masuk wa man sholaha, beserta orang-orang yang soleh, min abaihim, di antara bapak moyang mereka, bapak kakek. Nah, habis kakek nopo?
ini sama kakek, buyut. Di antara orang-orang soleh itu ada di antaranya dari nenek moyang mereka, dari bapak ke atas. Wa azwajihim, dan pasangan-pasangan mereka, istri-istri mereka. Wa dzurriyyatihim, dan anak keturunan mereka. Bayangkan Bu, jenengan teng mriki nggih, di dunia ini bahagia bareng kali suami, bareng kali anak, kali bapak ibu, bareng nggih. Makanan cukup, bahagia apa boten jenengan? Anak loh Bu, jadi memang di hati anak itu. Anak sudah nikah loh, cucung kita ndak punya susu loh, diantar sama orang tua, saking sayangnya. Di dunia itu akan berpisah, di dunia ini. Ketika kiamat terjadi akan berpisah. Tapi Allah tadi itu akan masuk pada surga beserta orang-orang yang soleh di antara bapak mereka, istri mereka, anak mereka. Artinya kita ini nanti akan dikumpulkan di surga bersama-sama oleh Allah. Syaratnya apa? Solahah, harus soleh. Itu ayat Allah. Ayatnya surat nopo nggih? Ar-Ra' tuh kalau tidak salah. Nggih ya. Terus hadis Nabi, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa bisalasin. Pertama, shadaqatin jariyatin wa ilmin yantafa'u bihi aw waladin sholihin yan'ulahu. Kata Nabi, ketika anak manusia itu mati, seluruh amalnya terputus kecuali 3 yang terus berjalan. Walaupun kita sudah mati, akan terus berjalan, menambah pundi-pundi amal kita. Pertama, sedekah jariyah. Bangun masjid ya bantu, bangun jalan dibantu, bikin bor untuk masyarakat dibantu. Ini ku amal jariyah niku napa jariyah niku? Mengalir nggih. Mengalir, terus mengalir. Terus yang kedua, ilmu yang manfaat. Jenengan bisa punya ilmu manfaat, apalagi Bu Rodia guru. Bukan cuma ilmu agama tol Bu, ilmu deres. Jenengan ajarkan pada orang. Saya diajari deres beberapa kali jenengan. Bisa deres saya Pak. Terus bisa dapat duit, bisa menghidupi keluarga saya, ngasih makan istri, anak. Setiap pahala yang saya dapat untuk menghidupi keluarga saya, jenengan dapat tanpa dikurangi sedikit pun. Apalagi ilmu baca Quran. Makanya Bapak Ibu kalau punya anak, kalau punya cucu, suruh hafalkan Fatihah itu jangan sampai ke guru ngajinya. Jenengan didik piyambak sampai hafal. Biasa anak 3 tahun masih pelat-pelat nggak apa-apa Bu. Anak saya dulu masih kelas umur 3 tahun dah. Ya aneh baca, cuman hafalnya dari kulo. Kali mamaknya. Jenengan harus begitu. Anak atau cucu harus hafal dari jenengan, karena nanti setiap Fatihah yang dia baca pahalanya akan mengalir. Kalau ndak rugi, dapat gurunya terus yang dapat. Ingat guys, setiap yang punya cucu anak usahakan hafal Fatihah dari jenengan guys. Karena Fatihah itu sering dibaca Bu. Dikit-dikit Fatihah, tahlilan Fatihah terus. Karena andalan orang NU niku Fatihah. Nanti dikumpulkan kita bersama-sama. Terus yang ketiga itu waladin sholihin yan'ulahu. Waladin ada 2 kalimat, bukan 1. Waladin anak nggih. Ini anak. Sholihin, soleh. Yang pertama soleh. Terus yang kedua yan'u. Ada 2 kalimat yang terpisah. Jadi kalau anak yang bisa membantu orang tuanya ketika sudah ada di alam barzah, amalnya orang tua masih terus mengalir, membutuhkan amal anak yang soleh yang
Anak itu harus soleh dulu. Terus berdoa. Lah kalau ndak soleh ditolak sama Gusti Allah. Dia doa terus cuma ndak soleh. Sampai rumah pulang kiju, ya minum. Bapaknya kasihan, ibunya kasihan, ndak dapat apa-apa. Kita mengharapkan anak kita ini tidak menjadi anak yang lemah. Dan itu tanggung jawab ibu sebenarnya sama bapak. Tapi kalau anak itu dominan ibu. Karena dalam hadis Nabi, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Ibu itu adalah pengatur. Ra'iyah itu bisa diartikan pengembala loh, Bu. Kalau ngembala kan ngatur nih. Seorang ibu itu sebagai pengatur, mimpin di dalam rumah suaminya dan juga anaknya. Bapak punya gaji 3 juta, ya diurus yang baik. Nah tadi alhamdulillah terima kasih sama tim medis. Karena begini tadi kan yang dikontrol tensi, tensi darah, kolesterol, gula darah, asam urat. Sebenarnya yang pertama dihapus loh, Bu. Karena tensi darah insya Allah aman semuanya. Ibu-ibu aman tensi darah. Ya, kemarin masalahnya gajian. Tanggal 15 gajian tensinya tuh turun. Alhamdulillah Allah menyirami dengan rahmatnya hujan. Yang di pinggir monggo melebet. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi seorang ibu itu adalah pemimpin dalam rumah tangga, terutama untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, yang bisa dibanggakan pada negara dan masyarakat dan juga kelak dibanggakan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika anak-anak itu telah dididik dengan baik, dia akan menjadi penolong kita loh, Bu. Kita hidup bahagia bersama anak kita di surga. Allah kumpulkan. Ya kadang kita bertanya nanti kalau di surga, nak mampir enggak nak? Karena kata anaknya mampir Bu sebentar. Di mana? Ya di Sair lah gitu. Gitu. Yang satu ditanya mampir enggak nak? Ya mampir Pak. Di mana? Di Jahanam sebentar kan gitu. Cuma kan intinya nanti bersama. Sampai enggak bisa dibayangkan Bu. Di sini sakit sayangnya disekolahkan anak kita sampai perguruan tinggi, sampai punya titel. Tapi enggak bisa menolong kita. Dan kelak kita akan berpisah dengan anak kita selama-lamanya. Kalau sekarang berpisah, anggaplah kita ini lagi melek loh, Bu. Lagi melek begini. Anggaplah kematian kita itu, perpisahan kita dengan anak dan suami kita itu, anggaplah tidur kita waktu kita di dunia ini. Kita kan ada bapak anak tidur. Ingat enggak jenengan? Ya enggak ingat doang tidur. Setelah melek kelihatan anak dan istri, senang kita. Ya kadang-kadang kita ya mangkel ya karena itu romantika dalam rumah tangga biasa. Cuman kalau kita tuh nggak ketemu anak sama sekali, berpisah selamanya di akhirat yang abadi itu, alangkah nelongsonya loh. Maka tugas ibu-ibu itu sangat berat. Karena sekarang ini ya teknologi ya udah subhanallah loh, Bu. Ya tadi itu kayak latu-latu salah didikan ibu. Oh latu-latu suruh minjam punya bapaknya. Padahal ibu itu madrasatul ula, pendidikan pertama.
Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jam pinten Bu? Oh ya kalau jam 11 pun nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma tibil kulub. Monggo. Mana tukang hadronya? Sholli ala sayyidina Muhammadin tibil kulubi. Monggo. Afiyatin wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma Salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Matur suwun.
Mudah-mudahan kita benar-benar disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita, tubuh kita, mata kita. Tibil qulub kan 3 permintaan nggih. Pertama, sehat badannya. Terus kenapa? Badan kita sehat, semuanya sehat nggih. Dengan keberkahan salat mugi-mugi Allah mengijabah kita, karena orang yang lebih dari 40 orang itu doanya diterima oleh Allah, Bu. Salah satu di antara kita itu ada wali Allah. Dan saya yakin di sini itu ada wali Allah. Salah satu wali Allah itu orang yang hafal Quran. Tidak mungkin kalau bukan kasih Allah hafal Quran. Wong kula kulfalo kadang lupa salat, kadang yo subhanallah terus. Mungkin di Surya Adi itu ada berapa orang yang hafal Quran? Di blok I2 Yai Mas Latif kali Mas Imam. Di blok G perempuan, di blok H perempuan G. Blok H. Insya Allah. Yang kedua, kita telah mengatakan bakti sosial secara ini kesehatan. Tadi udah ditensi. Secara lahiriah niku nggih. Pakai niku. Doa dengan sholawat wow. Terus ada lagi tadi yang terakhir niku. Itu obat yang sangat hebat loh, Bu. Rasul dalam sabda begini, waddu mardokum bis sodakoh. Obatilah yang sakit di antara kalian itu dengan sodakoh. Kemarin saya waktu itu bulan yang lalu akan ada bibi kerja di Arab Saudi, itu di kampung kan banyak yang meninggal, stroke lah. Ya kok di sini nggak ada orang stroke kok? Di Arab kata dia nggak ada orang sakit mati stroke, nggak ada loh. Ya mungkin karena orang Arab itu banyak sedekahnya. Yang biasa haji, apalagi bulan puasa umroh niku, orang yang sedekah kata orang-orang yang berangkat sana itu rebutan lah malah. Sampai nggak ada yang nerima orang sedekah. Kalau kita rebutan yang nerima, kalau di Arab rebutan yang sedekah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mugi-mugi 3 hal ini bisa membantu jiwa raga kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang terpenting, didikan anak untuk kita. Itu nanti di surga ada orang yang bingung. Bingungnya karena dia masuk surga. Fasilitasnya wah, hebat. Bingung dia, dari mana ini? Dalam sabdanya Rasul gini, innar rojulah, napa nggih? Innar rojulah, lupa saya itu, Bu. Pokoknya sesungguhnya seseorang itu tidak menyangka kenapa nggih? Ada yang hafal Yai? Innar rojulah. Lah tadi lupa lagi loh, Bu. La turfa'u darajatuhu fil jannati fayaqulu anna hada fayuqalu bistighfari waladika laka. Dalam hadis Nabi niku ki didikan orang tua untuk anak, terutama ibu. Nanti itu ada orang bingung di surga. Kenapa saya bingung masuk surga ya? Kenapa banyak begini, fasilitasnya hebat nih. Dari mana ini? Sesungguhnya ada seseorang yang benar-benar ditinggikan derajatnya oleh Allah di surga. Orang tersebut bingung. Anna hada. Ini dari mana? Kok saya menangkring di sini? Padahal yang lain di bawah. Bingung dia. Bingung enak. Terus kata ada yang jawab, malaikat jawab bistighfari waladika laka. Ini sebab istighfar anak-anakmu untukmu. Ayo kalau anak tidak dididik sama ibu bapak, bisakah mereka mengirim istighfar pada kita? Tidak bisa loh, Pak. Maka didiklah anak kita setinggi-tingginya dalam pendidikan formal lah, sampai S2,
S1 yang mampu. Cuman jangan sampai tidak dididik secara akidah dan ibadah. Karena yang akan rugi itu kita, orang tuanya. Anak bisa bahagia di dunia, kita terlunta-lunta di akhirat, dan anak tidak pernah menolong kita. Tapi kalau anak kita dididik dengan baik, akidah, ibadah, keilmuan, kalau masih ada warisan, ya warisan. Kita di sana nyaman. Allahumma firli wali walidayya. Anak kita berdoa begitu. Dan itu akan ditulis oleh Allah. Dan itu yang nanti akan mengagetkan kita. Kok bisa ya saya begini ya? Padahal saya kan cuma mundar mandir gaya guyu tok. Ngaji ya kok cuma duduk pulang bawa dikasih makan. Cuman berkat didikan jenengan anak-anak kita itu bisa mengagetkan kita kelak di yaumil akhirat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh solehah, yang bisa membantu kita kelak di yaumil kiamah, dan kita akan disandingkan oleh Allah berserta orang-orang soleh di surganya. Pripun Bu Ketua? Pun. Nah, kalau kata ketuanya pun kula manut. Kalau ketuanya boten ya kita cerita-cerita. Tapi kata Pak Kades kata Bu Ketua pun Pak. Pun Allah ajeng manggil kebahagiaan nama kita kan gitu. Tak tete ini jenengan. Pulang napa boten. Kalau waktunya adzan masjid adzan. Ini sekedar koreksi nggih. Koreksi, adzan kadang masjid ada yang enggak adzan tuh nih. Wong masjid enggak adzan, enggak manggil orang bahagia. Jadi mudah-mudahan setelah ini kita bisa memperbaiki pengajian kita ini. Kalau target kita duhur 15 sebelum adzan selesai, nggih. Dan kita siap-siap untuk sholat. Sebenarnya kalau makan itu kan habis sholat enaknya. Ya boleh. Kalau udah siapkan boleh. Cuman kan kalau kata ayat tadi kan begini Bu. Kalau kita masuk masjid pakaian bagus, setiap masuk masjid kan pakaian bagus. Terusan ayatnya wa kulu washrobu. Dan makanlah dan minumlah. Berarti ya sholat dulu lah. Masjid dulu baru makan. Untuk panitia selanjutnya nanti makannya habis sholat. Nyampe rumah kita sudah tenang. Alhamdulillah kita udah ngaji, udah sholat. Mudah-mudahan semuanya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pada semuanya, terutama pada ketuanya dan juga masyarakat Blok F. Dan kami juga memohon maaf bila mana ada kekurangan, kesalahan baik dari saya pribadi atau dari teman-teman lembaga NU Ranting Surya Adi. Mohon maaf Bu Ketua Muslimat. Sebenarnya pengajian untuk ngundang Kiai seantar Surya itu udah dulu Pak Kades. Sebelum itu ada kita pernah rembukan sama Pak Kades. Waktu saya jadi ketua lembaga dakwah, kita rembukan di kuburan ya Pak Kades. Saya itu Pak Kades niku. Pak Kades sebenarnya kalau bisa Pak Kades, pengajian ibu-ibu itu lah mendingan kita ambil dari blok A sampai level I, kan banyak kiainya tak gitu. Pertama ya anggaplah anak dan orang tua. Terus ya cuman waktu itu kan enggak berani loh Bu. Enggak beraninya itu karena kita kalau bapak sama ibu kan harus ada belanja. Nah kalau sekarang kan sudah sinkron, bapaknya bisnis air, ibu punya gak? Nah, baru berani kita ngomong, ayolah kita join untuk pengajian kan gitu. Saya itu loh Bu, di kuburan kita sambil nungguin orang yang mau dikubur sama Pak Kades di Blok D. Alhamdulillah, ya mungkin yang di kuburan doakan kita ya Pak Kades. Tahun ini terlaksana. Alhamdulillah. Nggih, niku nggih. Matur suwun, terima kasih. Kalau memang ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampailah di acara yang terakhir, yakni pembacaan doa. Kepada beliau Bapak Haji Rohmat dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para bapak, para ibu jamaah kang tansah kula mulyakaken saderengipun kila kondur wonten ing majelis menika. Monggo kita sareng-sareng nyuwun dening Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi perkembangan kita ten panjenengan sami wonten ing majelis menika pikantuk kemanfaatan keberkahan punapa ingkang sampun dipun sampaikan dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Ma'ruf. Kadang menika monggo mugi-mugi atas hajat den kita panjenengan sedaya dipun ijabah den Allah Subhanahu wa taala bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina walina wal akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala tabaraka rabbana kulli sahabati rasulillahi asma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tughzina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballaghuna bi asal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana ya Allah, ighfir lana ya Allah, ighfir lana dunubana khataya kullaha waghfir lana wa liwalidina wa masayyikhina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa fahman katsiran wa qalban taqiyan wa niyatan sholihan wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan. Allahumma yassir lana umurana wa hasil maqasidana wa barik lana fi kulli ma a'taitana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jal ahlana wa azwajana wa auladana wa dhurriyyatana wa talamidana min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa la tajal wa iyyahum min al-syarri wa dhur innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fa innal jannata mal abrar ya aziz ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.